Berapa sih gaji konstruksi di Korea ataupun sektor konstruksi di Korea? Kita bekerja di Korea itu berapa gajinya kalau di sektor konstruksi? Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman, dan bagaimana cara masuknya untuk bekerja di sektor konstruksi. Sebenarnya ini belum dibuka secara resmi, namun sudah banyak komentar-komentar dan juga banyak wacana-wacana juga, serta banyak kepenasaran teman-teman untuk sektor konstruksi tersendiri. Bahkan ada juga yang ingin mengatakan saya ingin bekerja di konstruksi dengan jalur visa turis. Nah, tentunya jika visa turis teman-teman itu pasti ilegal ya di sini. Kalau visa turis itu hanya digunakan untuk teman-teman berwisata di Korea dan pulang ke Indonesia. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang gaji konstruksi dan bagaimana pekerjaannya. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang penasaran tentang gaji konstruksi dan berapa sih biayanya untuk bisa kerja di konstruksi. Nah, untuk biayanya sendiri masih belum tahu ya, karena konstruksi belum dibuka secara resmi. Sudah saya katakan di video saya sebelumnya, akan dibuka 4 sektor baru dari pertanian, peternakan, konstruksi, dan juga jasa. Namun ini belum dibuka secara resmi, jadi teman-teman tetap hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga teman-teman nanti akan terpengaruh dengan cepat terbang dan biaya murah juga, serta gaji yang besar. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang gaji. Di sini ada sebuah video bahwasanya saya bekerja di konstruksi. Ini saya membawa jackhammer. Nah, pada hari Sabtu dan Minggu saya berusaha untuk masuk ke dalam arbaitan ataupun bekerja secara borongan. Arbeit ya, kalau di sini namanya arbeit. Itu kerja borongan dalam satu hari, nanti langsung dibayar. Ada juga yang dibayar secara 1 minggu. Nah, di sini di hari Sabtu dan Minggu karena saya libur, saya berusaha untuk belajar bekerja di arbeit supaya tahu berapa gajinya di arbeit. Nah, ternyata saya di sini tidak digaji dengan gaji arbeit, namun digaji dengan gaji teken ataupun kerja lembur di hari Sabtu di pabrik saya. Ini kebetulan sekali saya bekerja di pabrik saya di hari Sabtu. Videonya sudah ada nih di samping. Jadi buat teman-teman, untuk gaji konstruksi sendiri di sini jika bekerja di arbeit, teman-teman ikut broker ataupun seperti calo kerja di sini. Broker itu orang yang mencarikan kerja kita untuk arbeit di bidang konstruksi. Itu kerjanya 1 hari 8 jam dibayar 130 sampai 155. Ini yang saya tahu, dan saya sudah menemui 4 dari teman kita. Yang pertama dari Kirgiziistan dan juga Sri Lanka, dan yang satu dari Indonesia sendiri, dan yang satu lagi dari Timur Leste. Karena keempat teman kita ini, mohon maaf, mereka visabilillah, jadi masuk ke Korea dengan jalur visa turis dan bekerja mencari broker di sini, kerja di arbaitan, baik itu di pertanian ataupun di konstruksi dan sebagainya. Ada juga yang di pabrik. Nah, di sini saya temui dengan teman-teman yang bekerja di konstruksi dan gajinya di atas 130 sampai 155, tergantung brokernya. Kalau brokernya bagus, itu nanti akan mendapatkan 130 ke atas. Kalau brokernya tidak bagus, banyak mengambil keuntungan, rata-rata bisa mendapat 115 hingga 120 ribu won. Jika dirupiahkan sekitar menjadi 1.400.000 dalam 8 jam kita kerja. Jika lebih dari itu, teman-teman kita ini akan mendapatkan upah lembur. Upah lemburnya berapa? Tergantung gaji kita. Gaji kita jika 1 juta, jika 150.000 bisa menjadi 17.000 won per jamnya. Jadi seperti itu. Ada juga yang 15.000 won, ada juga yang 14.000 won
per jamnya. Jadi tergantung gaji kita saat kita ikut broker tersebut. Jika brokernya memberikan gaji 140, maka akan lebih 14.000 lebih untuk kerja lemburnya dalam 1 jam. Jadi buat teman-teman, ada banyak yang bilang kalau kerja konstruksi di Korea itu gajinya bisa mencapai 50 juta. Apakah benar? Iya, itu benar jika teman-teman bekerja dalam 1 bulan penuh. Namun jika hanya 1 bulan kerja 1 minggu ataupun 2 minggu, tidak dapat sampai 50 juta. Kita bisa lihat sendiri, jika 130.000 won dikalikan 15 sudah berapa? Dikalikan sendiri. Jadi buat teman-teman, nanti jika sudah sampai di sini, kalau saat ini kebanyakan masih ikut arbaitan, belum ada dibuka secara resmi. Nanti jika resmi, nanti teman-teman akan ikut G2G. Kalau G2G nanti upahnya akan sama seperti basic Nodongbu. Kalau basicnya sekarang 2.100.000, 2.010.000, jadi 2.010.000. Jadi sama seperti Nodongbu kalau ikut G2G. Kalau P2P kemungkinan juga sama. Kemungkinan sama. Kontraknya berapa? Kita belum tahu kontraknya. Mudah-mudahan kontraknya sama. Kalau G2G kontraknya pasti akan 3 tahun dan tambah lagi 1 tahun 10 bulan. Jadi buat teman-teman, kita berdoa saja di tahun depan konstruksi ini akan dibuka secara lebar buat teman-teman yang memang usianya 30 ke atas ataupun 35 ke atas, bisa mengikuti di sektor konstruksi. Tentunya dengan juga basic bahasa ya teman-teman. Kalau ikut program G2G pasti akan ada ujian bahasa dan juga skillnya. Tes skill tetap ada. Mudah-mudahan dengan tes skill ini teman-teman bisa melatih dirinya ketika sudah sampai di Korea. Karena tes skill ini juga menentukan kita ketika kita ujian IPS topik. Jika kita lolos di bahasa, tes skill tidak lolos, kita akan kembali ke step awal ataupun bahasanya, belajar bahasa dan ikut ujian bahasa lagi, lalu ikut skill. Jika lolos dua-duanya, kita bisa melamar dan diterima oleh Sajang. Mudah-mudahan secara cepat. Buat teman-teman yang kemarin masih menunggu SLC di bulan ini, tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi untuk menunggu SLC. Mudah-mudahan teman-teman yang baru saja sending data disegerakan kolom 3 dan juga mendapatkan SLC, karena kalau sudah kolom 3 masuk data roster. Tentunya teman-teman sangat mengharap sekali datanya SLC. Nah, itulah tadi sedikit video dari saya yang pernah saya bekerja di konstruksi dan gajinya seperti itu yang sudah saya katakan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang konstruksi, tahun depan dibuka konstruksi dan bisa bekerja di Korea di sektor konstruksi, karena gajinya lebih besar daripada manufaktur. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.